Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, penggagas daripada acara malam hari ini, Istighosah Nasional. Kemudian Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo yang saya hormati, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Pondok Pesantren Sabilul Royat Malang, Kiai Haji Suyuti Toha, Pondok Pesantren Mansyagul Hudah Banyuwangi, Ibu Nyai Mahfudah Wahab yang saya hormati dan saya muliakan, para kiai, habib, habaib, nyai, ustadz, ustazah, ulama-ulama besar yang saya hormati, saya banggakan, para tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama sahabat saya yang sekarang sudah menjadi kawan seperjuangan, Dr. Haji Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI, beserta rekan-rekan pimpinan dari MPR, DPR yang saya hormati, juga anggota DPR RI yang hadir, saudara-saudara sekalian, begitu banyak juga kiai-kiai, nyai-nyai juga yang hadir di sini, terutama juga tadi pembicara Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Kemudian saya bertanya kepada Sahabil Bait, karena ini ada puluhan kiai-kiai khos, kiai, apakah saya bacakan semuanya? Tapi mungkin cukup saya sampaikan bahwa saya sangat terima kasih, saya sangat merasa dihormati, disambut demikian baik dan diberi kesempatan berbicara di majelis yang demikian terhormat ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari ini saya telah keliling dalam rangka memang tugas saya sebagai Menteri Pertahanan, bahwa pertahanan bangsa Indonesia ini dari sejarahnya adalah yang kita sebut pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan lama, melalui perjuangan sangat lama, pengorbanan fisik, pengorbanan darah, keringat dan air mata. Kita merdeka bukan karena hadiah dari bangsa lain. Kita merdeka karena kita rebut kembali kemerdekaan kita. Kita rebut kembali, dan perebutan itu, perjuangan itu adalah perjuangan seluruh rakyat, di mana tidak kecil peran para ulama, para kiai, bahwa pergerakan ratusan tahun perjuangan itu justru banyak dipelopori dan dipimpin oleh kaum ulama, bahwa perjuangan kemerdekaan banyak dilakukan di pesantren-pesantren,
bahkan latihan-latihan bela diri, latihan-latihan ilmu-ilmu keprajuritan yang dilarang oleh penjajah dilaksanakan secara diam-diam ratusan tahun di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Itulah peranan daripada perjuangan kita. Itulah pertahanan kita. Pertahanan kita mungkin tidak sama dengan pertahanan negara-negara lain. Pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Karena itu sangat wajar dan sangat normal manakala tentara itu selalu dekat sama ulama dan sama pesantren. Dan karena itu juga sangat wajar seorang prajurit selalu cari kiainya. Karena prajurit itu kalau masih muda itu sering dikirim ke daerah perang. Memang menjadi prajurit itu waktu masuk kita disuruh teken. Tekennya itu teken mati. Jadi kita dari hari pertama sudah ditanya, Anda siap? Anda siap jiwa dan raga? Coba tanda tangan. Jadi istilah kita itu teken mati. Jadi kita dari muda kita sudah siap. Jiwa dan raga kita persembahkan kepada bangsa dan negara dan rakyat kita. Tapi ya sebagai prajurit muda begitu mau dikirim, reaksi kita pertama cari kiai. Kita minta didoakan. Ini lazim di mana-mana seluruh Indonesia. Jadi kalau ada seorang tentara, mungkin juga polisi yang selalu mencari kiai, cari ulama, itu wajar. Karena kita selalu minta didoakan, kita selalu juga minta petunjuk-petunjuk, saran-saran, dan banyak juga kiai-kiai kita yang punya kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia biasa. Di antara kiai-kiai besar yang saya kenal, ya Gus Dur lah salah satu. Juga banyak juga kiai-kiai yang saya kenal, Kiai Haji Jalil dari Tulung Agung, almarhum. Beliau juga punya kemampuan-kemampuan yang khusus. Mbah Lim dari Klaten, Mbah Lim Klaten juga seorang yang saya kenal baik. Kadang-kadang cerita-ceritanya lucu-lucu. Kalau datang ke rumah saya, datang kemudian ya lucu-lucu, datang, Mas Bowo, ini sepatunya saya bawa ya. Datang ambil sepatu saya sudah pergi. Ya itulah orang-orang seperti Mbah Lim. Suatu saat saya Komandan Jenderal Kopassus mau upacara di Solo, Kartosuro. Saya irup, saya datang, tapi gelap, awan gelap, sudah rintik hujan datang. Padahal ada demonstrasi dan latihan terjun payung, tapi gelap. Kemudian datang kendaraan, keluar Mbah Lim, datang. Saya mau masuk lapangan, datang panggil saya, Mas Bowo. Kemudian beliau berdiri, berdoa-doa dan sebagainya. Saya tidak tahu apa doanya. Percaya atau tidak, ini saya percaya atau tidak, saya saksinya dan ribuan prajurit baret merah. Percaya atau tidak, yang gelap itu awan, gak sampai 2 menit terang, hujan berhenti. Kemudian ya sudah ya Mas Bowo, saya pulang, langsung pulang. Jadi datang 2 menit, 3 menit, berdoa, pulang, terang. Akhirnya prajurit-prajurit saya bisa terjun dengan aman. Ini masalah-masalah yang pernah saya
alami dengan kiai-kiai ulama-ulama yang seperti itu. Juga ada suatu saat Gus Dur, saya juga kebetulan mungkin termasuk dekat sama Gus Dur. Dari zaman beliau belum jadi apa-apa. Beliau belum jadi apa-apa, tapi yaitu beliau sangat dekat dengan Mbah Lim. Mbah Lim juga pernah datang di rumah saya dan Mbah Lim mengatakan, nanti 16 tahun lagi Indonesia akan dipimpin oleh seorang kiai. Waktu itu tahun sekitar 84, 85 itu saya kok nggak begitu percaya ya. Itu kan zaman dulu, zaman Orde Baru yang berkuasa itu harus tentara. Kan begitu dari dulu. Jadi dulu ada cerita, seorang bapak datang kumpulin anak-anaknya. Dia tanya, kamu nak, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi bupati. Oh, kamu, saya mau jadi duta besar. Kamu, saya mau jadi ketua PSSI. Kalau begitu, jawab bapaknya, kamu tiga-tiganya harus masuk akademi militer. Jadi zaman dulu kalau mau jadi duta besar, mau jadi apa, semua itu harus masuk akademi militer. Itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak. Sekarang sudah demokrasi. Sekarang benar-benar sungguh-sungguh rakyat sekarang yang berdaulat. Rakyat yang akan memilih pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara sekalian, saya cerita ini semua untuk menceritakan bagaimana saya dekat dan merasa dekat dengan para ulama dan para kiai. Saya merasa saya berhasil juga karena dukungan dan doa para ulama dan para kiai. Karena itu hari ini saya merasa sangat dihormati. Saya tidak menduga dan saya tidak mengharapkan sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, oleh Pak Hasib, oleh Kiai Hasib, oleh Pak Gus Imin, itu saya tidak berharap sebetulnya. Dan sesungguhnya saya berkali-kali katakan, karena ini kita harus hati-hati karena saya pejabat sekarang dan ini masih suasana yang sebenarnya belum boleh kampanye terbuka. Jadi kemana-mana saya mengatakan saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan direkam. Tapi tunggu. Tapi kalau di dalam hati saya berharap dukungan kan boleh. Ya Bu, kan kalau di dalam hati diam-diam berharap kan boleh. Jadi nggak melanggar apa-apa. Jadi saya tidak minta dukungan, tapi saya dalam hati saya, hati yang paling dalam, saya sungguh-sungguh berharap dukungan para ulama para kiai. Dan tidak hanya berharap dukungannya, justru berharap doanya. Doanya ulama itu luar biasa. Saya percaya sekali karena saya sering dalam pertempuran. Saya tidak tahu bagaimana saya lolos. Terus terang aja saya berdiri di sini, saya sudah dapat bonus terlalu banyak oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu saya hanya mau berbakti, hanya mau mengabdi, hanya mau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam kapasitas apapun saya akan berbuat untuk bangsa dan negara. Karena itu kalau kita lihat sejarah berapa tahun yang lalu, waktu saya diajak oleh Pak Joko Widodo, saya tidak berpikir panjang. Saya langsung mengatakan ya, saya bergabung, ya, saya rekonsiliasi.
Ya, saya ingin bersatu karena saya tidak mau bangsa ini terbelah. Saya tidak mau bangsa ini pecah. Saya tidak mau bangsa ini tidak bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya bangsa kita memang bangsa yang kuat. Sesungguhnya bangsa kita bangsa yang kaya raya. Terbukti seluruh dunia kena COVID-19. Seluruh dunia kena wabah yang maha bahaya dan maha dahsyat. Kita diramalkan kolaps. Saya pernah lihat CNN beritanya, Indonesian health system on the verge of collapse. Sistem kesehatan Indonesia di ujung kehancuran. Mereka sudah ramalkan kita tidak mampu merawat rakyat kita. Seluruh dunia sudah menganggap Indonesia ini sudah. Dan saya ingat saya dalam kabinet waktu itu, saya ingat semua negara, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, semua Perdana Menteri negara-negara tetangga menekan dan mengharapkan dan minta Indonesia lockdown total. Rakyat tidak boleh keluar rumah. Total. Tapi presiden kita tidak tunduk, tidak mau, dan bahkan Indonesia tidak pernah lockdown total seperti negara-negara lain. Dan alhamdulillah keputusan itu ternyata membawa kita dapat bangkit lebih cepat dari bangsa-bangsa lain. Kita yang selalu dianggap remeh, kita yang selalu dibilang kesehatan kita, sistem kesehatan kita akan ambruk, ternyata kita bisa bangkit lebih cepat di luar dugaan banyak negara. Kenapa? Karena ternyata kita dapat kerjasama, dapat kompak, dapat bisa bersatu di saat negara dalam keadaan bahaya. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia sekarang dalam keadaan yang tegang. Rusia dan Barat di Ukraina, Amerika dan Tiongkok di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, kemudian Korea Utara dengan Korea Selatan dengan Jepang di Pasifik Utara. Ini semua mengancam keselamatan dunia. Perang Ukraina ribuan kilometer dari kita, dampaknya kepada kita. Kenapa? Karena dengan perang Ukraina harga pupuk naik. Kenapa? Karena bahan baku untuk pupuk ada di Rusia, di Ukraina dan di Belarus. Kemudian harga gandum naik, harga jagung naik. Kalau harga gandum naik, berarti harga pangan-pangannya naik. Kalau harga jagung naik, berarti pakan ternak naik, harga daging, harga telur akan naik di seluruh dunia. Saudara-saudara, karena itu ada yang mengatakan, oh, Indonesia tidak ada bahaya perang. Kita tidak bisa ramalkan. Manusia biasa tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi bulan depan, minggu depan, ataupun besok. Ternyata perang di mana-mana berakibat kepada keselamatan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kalau pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kalau pemerintah kita tidak handal dan tidak mampu mengendalikan keadaan, mungkin keadaan ekonomi kita lebih parah sekarang ini. Banyak negara sekarang kolaps. Banyak negara tetangga kita tidak bisa bayar
gaji. Alhamdulillah kita masih mampu. Dan karena itu saya mengajak kita bersama, marilah kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Juga bahwa semua negara dan banyak pakar-pakar internasional sudah menyampaikan proyeksi dan perkiraan bahwa Indonesia akan tumbuh dalam waktu dekat, akan bangkit menjadi negara ekonomi yang salah satu terkuat di dunia. Hari ini kita sudah ekonomi yang ke-16. Beberapa tahun yang lagi diramalkan kita akan menjadi ekonomi ke-12. Bahkan kita akan menuju menjadi negara ekonomi ke-8, ke-7 terbesar di dunia. Bahkan diramalkan bahwa Indonesia sangat mungkin mampu menyalip Jerman. Saudara-saudara sekalian. Tapi mereka katakan ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya 2. Ini kajian-kajian. Syaratnya 2. Yang pertama syaratnya adalah kalau para pemimpin Indonesia, ya, elit itu para pemimpin. Para pemimpin dari semua sektor. Pemimpin pengusaha, pemimpin agama, pemimpin cendekiawan, pemimpin tentara, pemimpin politik. Kalau semua pemimpin semua sektor bisa rukun dan bisa kerjasama, itu syaratnya. Kita lihat hari ini kita lihat dalam berita-berita televisi sedang terjadi perang saudara di Sudan, negara saudara kita, negara Muslim, negara yang kaya, punya emas, punya minyak, punya gas, punya pertanian yang hebat, eksportir kapas, eksportir gandum. Perang saudara di ibu kota, ribuan mati. Kenapa? Karena 2 jenderal tidak bisa rukun. 2 jenderal yang sama-sama, tadinya sama-sama, yang satu pemimpin, yang satu wakilnya, jadi perang hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur dan saya terima kasih dan saya bangga bahwa saya bisa sedikit menyumbang, bahwa saya bisa memberi contoh bersama Pak Joko Widodo. Dua rival 10 tahun bersaing, tapi di ujungnya demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa, kita bisa bersatu. Saudara-saudara, apapun terjadi, saya bertekad untuk selalu bekerja, berjuang, menjaga jangan sampai bangsa kita itu terpecah atau dipecahkan. Itu tekad saya. Apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya akan terima dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi masa depan kita gemilang, ya, masa depan anak-anak kita gemilang. Jangan pesimis. Kekayaan kita berlimpah-limpah. Sekarang kuncinya adalah tadi, pemimpin rukun, bersahabat, jangan saling mengejek, jangan saling menghardik. Yang kedua, syaratnya para pemimpin harus handal, harus cerdas, harus cakap, supaya bisa mengelola kekayaan ini, supaya tidak diperdayakan oleh bangsa-bangsa lain, supaya tidak dibohongi, tidak ditipu, supaya kekayaan kita yang begitu hebat bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Tidak segelintir saja. Seluruh ini bisa, ini harus jadi tujuan kita bersama. Presiden Jokowi tahun 22 ya, melarang ekspor nikel. Sebagai contoh, salah satu komoditas tambang kita nikel. Tahun 2021 ekspor nikel kita nilainya kurang lebih 1 miliar dolar. 1 miliar dolar, 13 triliun. Tahun 22 ekspornya naik 20 kali lipat. Bayangkan, dari 13 triliun menjadi lebih mendekati lebih dari 400 triliun dalam 1 tahun. Inilah yang bisa pemerintah sekarang membantu rakyat yang paling lemah, menjaga harga BBM tidak terlalu naik, menjaga pangan juga tidak terlalu naik. Saudara-saudara sekalian, belum tahun ini pemerintah akan melarang ekspor boksit. Boksit bahan aluminium. Aluminium bahan untuk bikin motor, mobil, televisi, pesawat terbang. Bayangkan, selama ini kita ekspor boksit dalam bentuk mentah. Kita ekspor dalam bentuk mentah, kemudian kita import mobil, motor, pesawat terbang. Bayangkan, kalau kita olah nanti juga nilainya naik puluhan kali lipat. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad akan harus bikin mobil buatan Indonesia sendiri. Dan alhamdulillah, saya punya kehormatan, saya bangga melaporkan bahwa insya Allah tahun ini bulan Oktober kita sudah mulai produksi kendaraan buatan Indonesia sendiri di Bandung. Presiden Joko Widodo memberi nama Jeep itu, Jeepnya diberi nama Maung. Maung artinya harimau. Kenapa Maung? Karena pabriknya ada di Jawa Barat. Jadi tahun ini kita akan punya kendaraan kita buat sendiri. Kemudian kita akan juga punya motor. Kita sudah bikin motor buatan kita sendiri, motor listrik buatan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, apa yang sudah kita hasilkan, PT Dirgantara Indonesia kita revitalisasi kembali. PT PAL, kapal-kapal kita revitalisasi kembali. Kita berusaha sekarang melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, yaitu hilirisasi, yaitu menuju ke industrialisasi. Kita tidak mau jadi bangsa hanya membeli dari bangsa lain. Kita mau jadi bangsa yang bisa manufaktur, bisa berbuat barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat kita dan rakyat negara lain. Kita tidak mau menjadi kacung bangsa lain. Kita mau jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang rakyatnya bisa dapat penghasilan yang layak, hidup terhormat. Itu cita-cita kita, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan mampu, dan insya Allah kita akan mencapai tujuan itu. Saya kira cukup sudah apa yang ingin saya sampaikan, karena pernah ada yang mengatakan jangan memberi mikrofon ke Prabowo Subianto. Kalau dia dikasih mikrofon nggak mau turun-turun dari podium. Tapi daripada saya disorakan di belakang, ya. Terima kasih undangan ke Tambak Beras ini. Terima kasih ke Jombang. Jombang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa, ya.
Kiai Wahab, Kiai Haji Hashim Asari, ini semua adalah pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama lahir dari Jombang. Juga Kiai Bisri dari Den Anyer. Tadi sudah saya nyekar ke situ. Jadi karena sahabat saya Gus Imin, jadi kalau udah di daerah Jombang nggak berani kalau nggak nyekar ke orang tuanya Gus Imin itu. Gus Imin ini memang sudah menjadi kawan saya. Semakin kemarin-kemarin ini saya semakin dekat. Kalau dulu teman dari jauh, sekarang teman dari dekat. Dan banyak yang suka underestimate Gus Imin ini. Biasa di Indonesia ini ada kebiasaan jelek bangsa kita. Kita boleh kan mawas diri, boleh kan? Ada sifat kurang baik. Kita kadang-kadang itu suka ngerasani wong, iya kan? Dan kita suka iri. Ada istilah kalau orang Indonesia ini SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan suka, ya udahlah. Anda tahu kan maksud saya? Kalau Gus Imin lagi mau muncul, pasti ada jelek-jelek di belakang gitu. Bukan apa-apa. Ini sifat. Tiap kali saya agak bagus sedikit, ya sudah. Ya Gus, tenang aja Gus. Jadi itu yang sudah saya sampaikan kepada semua pendukung-pendukung saya. Banyak sekali di Jombang yang dukung saya. Ya. Bahkan mungkin ini nanti ketiga kali mereka akan dukung saya. Tapi insya Allah yang punya tujuan yang baik, kita tidak akan pernah patah semangat. Karena kita sungguh-sungguh hanya ingin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Itu saja. Yang luar biasa adalah dukungan dari langit. Dukungan Gus Dur dari langit itu tidak bisa diapa-apain. Karena itu ucapan Gus Dur. Ya kan? Saya juga heran beliau sampai begitu. Ya saya terima kasih. Beliau nilainya itu kepada saya. Terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada ibu-ibu, nyai-nyai, emak-emak semuanya. Mohon maaf kalau saya tadi menyampaikan beberapa hal-hal yang kurang berkenan. Tapi intinya adalah saya optimis, saya bersyukur, dan saya tidak akan pernah lupa dukungan kaum Nahdlatul Ulama kepada saya dan para ulama, terutama juga keluarga besar Jawa Timur, keluarga besar Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita sekalian dan melindungi keluarga besar Nahdlatul Ulama dalam kiprah perjuangannya untuk negara, bangsa, dan umat yang kita cintai. Terima kasih dan terima kasih kembali. Selesai.